Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu, selamat bertemu kembali dalam program dari GKJ Condong Catur, yaitu Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu masih tema Hosana dengan subtema menggunakan kesempatan atau beralasan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang telah kami terima hingga saat ini. Kami masih bisa diberi kesempatan pada pagi ini untuk menghirup udara segar dan bangun dari tidur kami dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya sejenak. Kiranya Tuhan hadir dan pimpin kami, agar di dalam kami menyampaikan firman-Mu hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami dan ampuni dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bacaan Alkitab diambil dari Markus 14 ayat yang ke-7 sampai dengan 9, dan ayat ini akan dibacakan oleh adik Ardelia, salah satu dari anak pra-remaja GKJ Condong Catur. Monggo Dik Ardelia dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus 14 ayat 7-9 yang demikian. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dik Ardelia yang sudah membacakan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ini mengisahkan tentang tindakan seorang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, mencengangkan banyak orang. Beberapa dari mereka menganggap tindakan perempuan itu sebagai pemborosan yang sia-sia dengan argumen harga yang mahal dari minyak itu bisa digunakan untuk membantu banyak orang miskin. Sebab jika diuangkan, minyak itu bisa diperoleh 300 dinar. Jika upah sehari kerja sebesar 1 dinar, maka harga minyak itu sama dengan upah setahun bekerja. Berapa banyak nasi bungkus dapat dibagikan kepada orang miskin dengan uang hasil bekerja setahun? Namun permasalahannya bukan itu, Bapak Ibu. Mari kita kita buka di Alkitab, baca di Markus 14 ayat yang 3 sampai dengan yang ke-9.
dari YLKI diberi judul Yesus diurapi. Akan saya bacakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dia lakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, dari jawaban Yesus yang perlu kita garis bawahi yaitu, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa ada banyak kesempatan yang terbuka dan terus-menerus untuk melakukan aksi sosial kepada orang miskin. Tetapi maukah mereka melakukannya? Sesungguhnya orang yang gusar dan menganggap tindakan perempuan itu sebagai pemborosan adalah suatu alasan dari hidup yang tidak mau berkorban bagi mereka yang membutuhkan. Nah, sebaliknya, kepada perempuan itu Yesus berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu dengan tepat menggunakan kesempatan dan memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan, bahkan lebih dari yang dia sendiri tahu. Tindakannya berdampak sampai kekekalan. Yesus pun berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Itu ada di dalam ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, catatan penting yang harus kita ingat di dalam renungan pagi ini yaitu gunakanlah kesempatan memuliakan Tuhan dan jangan beralasan. Mari kita berdoa. Puji syukur padamu ya Tuhan, setelah mendengar firman-Mu dan merenungkannya sejenak, kami dapat memahami tentang kesempatan untuk berkorban, menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Terlebih kami dapat menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan dan tidak beralasan. Bimbing dan pimpin kami ya Tuhan,
agar kami dapat selalu menjalankan firman-Mu dimanapun kami berada, yaitu menggunakan kesempatan mencintai Allah dan mengasihi sesama tanpa harus berharap apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas rutin. Kiranya Tuhan selalu memberkati, beri kami kekuatan dan kesehatan di dalam kami menjalankan aktivitas selanjutnya. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi, wabah penyakit COVID-19 di mana-mana, jauhkan semua itu dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, renungan pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.